Saudara, dilanjutkan, jikalau kita punya kesempatan dan waktu, bacalah Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal 7. Judulnya masing-masing ada 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin, kemudian pembelaan Stefanus. Nah, sekarang kita mau coba untuk fokus melihat seorang tokoh yang bernama Stefanus. Mari tetap di saya, perhatikan baik-baik. Kita akan melihatnya lebih mendetail, saudara. Siapa Stefanus sebenarnya? Sebelum kita masuk dalam yang mau kita bahas. Stefanus itu, saudara, adalah tokoh penting dalam gereja mula-mula. Dia dikenal sebagai orang yang martir pertama yang diceritakan dalam Kisah pasal 6 dan 7 ini nanti. Nah, latar belakangnya Stefanus itu diakon dan juga pelayanan pelayan jemaat, maksud saya. Stefanus seorang yang dari 7 diakon yang terpilih itu oleh Rasul untuk melayani jemaat di Yerusalem. Khususnya, dia mengurus bagian bantuan kepada para janda dan orang miskin. Dan ia dikenal karena iman, karena kasih, karena hikmatnya yang luar biasa, serta kemampuannya, khususnya punya talenta melakukan mujizat. Nah, Stefanus berasal dari kalangan Yahudi Helenis, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan tinggal di Yerusalem. Ia dikenal pandai berpolemik dan memiliki pandangan yang sangat radikal dan terhadap tradisi Yahudi, saudara, yang sering kali menimbulkan konflik dengan pemimpin agama setempat pada waktu itu. Nah, ketika dia dituduh menghujat Allah dan Musa, maka Stefanus tuh membela diri dengan menguraikan sejarah Israel dan leluhur. Dia ceritakan panjang lebar bagaimana orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana Musa, dan sebagainya, dan sebagainya. Pembelaannya ini memicu kemarahan besar di antara anggota Sanhedrin, yang akhirnya menyeret dia keluar kota, merajamnya, melemparnya dengan batu hingga mati. Itu sedikit latar belakang dari Stefanus, saudara. Nah, jadi dia disebut sebagai orang yang mati martir. Mati karena setia, karena iman kepada Tuhan. Dia dibunuh. Apa? Kenapa dia dibunuh? Tentu kita bertanya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan 7, kalau kita ringkaskan, dia dituduh apa? Pertama, dituduh sebagai penista agama. Sampai hari ini juga ada saja tuduhan sebagai penista agama. Stefanus dituduh menghujat Musa dan Tuhan oleh siapa? Sanhedrin, yaitu majelis ulama orang Yahudi. Tuduhan itu muncul karena Stefanus dianggap menentang tradisi dan menyampaikan pandangan yang radikal. Jadi agak modern dia, agak maju dia pemikirannya. Dan orang gak suka. Saudara yang dikasih Tuhan, memang hari ini kita melihat kadang kemajuan orang tidak suka. Orang pikir kita kurang ajar dengan kemajuan. Ya. Tapi bagi saya, saudara, ada kalau kemajuan itu untuk kita lebih baik, untuk lebih bagus, ya gak masalah. Asal jangan karena iri. Ya. Yang kedua, dia juga dikecam. Ya, dia mengecam atau dikecam oleh para pemimpin Yahudi. Dalam pembelaannya terhadap Sanhedrin, Stefanus mengecam para pemimpin Yahudi dengan mengingatkan mereka
bahwa mereka tentang ketidaksetiaan leluhur mereka kepada Tuhan. Jadi Stefanus, dia statementnya itu terus terang, transparan. Dan hal ini memicu kemarahan besar. Karena memang Alkitab kita tidak menutup-nutupi, saudara. Alkitab katakan ya bila ya, tidak bila tidak. Kalau engkau salah, akan dikatakan salah. Kalau engkau benar, akan dikatakan benar. Nah, orang-orang yang tidak dapat melawan hikmat daripada Dia dan Roh Kudus, saudara, mereka itu menghasut orang banyak dengan kesaksian palsu untuk melawan Stefanus, yang akhirnya karena pakai keroyokan, saudara, dia dipenjara. Saudara masih ingat ada rasul yang terkenal, Rasul Paulus, sebelum dia bertobat, dia terlibat dalam kematian Stefanus ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari iman, kepercayaan, kesetiaan, ketekunan, kehebatan dari Stefanus ini? Pertama, ada keteguhan imannya, saudara. Stefanus menunjukkan iman yang teguh, yang begitu luar biasa, sehingga di akhir hidupnya, bahkan ketika dia menghadapi kematian, dia benar-benar menginspirasikan setiap orang percaya untuk juga tetap teguh, tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan, meskipun ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan. Saudara, seperti Yesus, Stefanus memohon pengampunan bagi mereka yang merajamnya. Ia mengajarkan bahwa walaupun ada orang yang merusak hidupmu, menghancurkanmu, bahkan membunuhmu, engkau harus mengampuni. Ini ciri khas orang percaya. Bahkan Yesus mengajarkan pada kita, kepada Petrus dia katakan, ampuni orang selama-lamanya. Nah, saudara, kematian Stefanus juga merupakan satu pemicu penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Tapi saudara, ada makna positif. Disinilah yang ironis, saudara. Sehingga orang-orang tersebar. Kalau kita perhatikan di Kisah 8, ya, khususnya mereka sudah tersebar nanti. Tapi mereka tetap setia dimanapun mereka berada, yaitu ikuti, patuhi apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Tersebar. Orang percaya tersebar. Tetap memberitakan Injil. Kita mesti pelajari ini, saudara. Kita tersebar. Pergi kemana-mana. Bukan memberitakan Injil. Gosip, saudara. Gosip. Bukan engkau, ya. Orang lain di sana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini yang kita lihat. Nah, satu contoh. Di Smyrna, saudara, salah satu martir yang sangat terkenal, namanya Polikarpus. Uskup gereja Smyrna, saudara. Sekarang itu disebut Izmir, Turki. Polikarpus dihormati sebagai santo dalam gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks Timur. Ia mati syahid sekitar 155-167, saudara, Masehi. Setelah mengalami penganiayaan, karena apa? Karena menolak menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Itu keteguhannya. Bahkan sebelum kematiannya, Polikarpus masih ditawarkan. Seakan-akan kalau engkau mau bebas, kalau engkau mau lepas, kalau engkau mau hidup,
diminta untuk mengingkari imannya. Apa yang dia bilang? Satu kalimat ini sangat-sangat menemplak kita semuanya. 86 tahun dia katakan, aku mengabdi kepada Yesus Kristus dan ia tidak pernah menyakiti aku sedikit pun juga. Bagaimana aku dapat mengutuk rajaku yang menyelamatkan aku itu? 86 tahun. Yesus tidak pernah menyakiti dia. Ucapan ini jadi keteguhan bagi kita. Saya mau bertanya, sudah berapa lama Anda mengikut Yesus? Sudah berapa lama? Kau katakan 50 tahun, 25 tahun, atau 80 tahun, atau lebih. Adakah Yesus menyakiti engkau? Adakah Yesus menyakiti dirimu? Kalau seperti Polikarpus, Yesus tidak pernah menyakiti kita. Masakan kita tega menyakiti hati Tuhan kita? Setialah. Kalau kita tidak setia kepadanya, ini sangat menyakiti hati Tuhan. Kalau kita tidak setia kepadanya, sangat menyakiti hati Tuhan. Setia, tetap setia. Walaupun sulit, walaupun kita ada tantangan, tetap setia karena Tuhan Yesus setia kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh mendengarkan perenungan singkat pelajari dari tokoh Stefanus ini. Dia begitu setia, dia begitu luar biasa kepadamu, sampai dia membela Injil, boleh mati, dirajam, dibunuh. Dan contoh lain, Polikarpus juga demikian. 86 tahun dia mengikuti engkau. Engkau tidak pernah menyakiti dia. Bagaimana mungkin dia menyakiti? Tuhan, tolonglah kami yang mendengarkan perenungan ini, dimanapun kami berada. Sederhana. Kami ingin mengerti. Kami ingin mempraktekkan firman Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kekuatan pada kita. Sampai ketemu